Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Indonesia mulai dari nomor 11 ya. Untuk di nomor 11 ini bonus karena pilihan jawabannya itu rancu, tidak sesuai dengan tabel ya. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, pertanyaannya, bagaimana usaha yang dilakukan Gilang agar dapat membeli sepeda baru? Usaha yang dilakukan Gilang adalah titik-titik. Berarti kita membaca teks bacaan yang ada di atas ini. Gilang ingin memiliki sepeda baru. Ia tidak sampai hati meminta kepada ayahnya untuk membelikan sepeda. Gaji ayahnya kadang tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Gilang menemukan cara ia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Nah, ini berarti jawabannya ya ini ya. Nah, kita lihat di sini, menabung semua uang jajan yang diberikan ayah dan pamannya. B. Menyisihkan uang jajan dan membantu pamannya berjualan kue. C. Tidak menggunakan uang yang diberikan ayahnya untuk jajan. D. Setiap hari membantu pamannya berjualan kue sepulang sekolah. Nah, berarti jawaban yang sesuai berarti ia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ia juga membantu pamannya berjualan kue. Ini berarti ini ya. Ini berarti jawabannya ada di pilihan yang ke B. Lanjut nomor 13. Latar waktu cerita tersebut adalah titik-titik. Dari bacaan ini tentu saja ya. Jadi sekali lagi Pak Guru berpesan pada kalian, kalau ada soal bahasa Indonesia dengan bacaan yang panjang, kalian yang baca dulu soalnya langsung, baru kemudian membaca ini sehingga tidak bolak-balik. Latar waktu cerita. Gora menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya setelah matahari terbenam. Gora baru pulang bermain, badannya kotor penuh lumpur. Ia langsung menuju ke kamarnya, kemudian tidur. Sesaat kemudian, Gora merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Gora bermaksud mengambil minyak gosok. Gora justru mengambil minyak goreng karena tergesa-gesa. Ia mengoleskan minyak tersebut ke seluruh tubuhnya. Akibatnya ia merasakan kulitnya sangat lengket. Nah, latar waktu berarti waktunya pada apa pagi, apa siang, apa sore. Kita bisa lihat Gora menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam. Berarti kalau setelah matahari terbenam berarti apa? Sore apa malam? Ini berarti waktu malam ya. A pagi, B siang, C sore, D malam. Berarti jawaban yang tepat adalah waktu malam. Selanjutnya nomor 14. Watak tokoh Gora pada cerita tersebut adalah A. Dengki, B. Pongah, C. Congkak, D. Ceroboh. Nah, watak yang tepat sesuai dengan cerita tadi ya ceroboh berarti. Cerobohnya kenapa? Nah, karena tadi terlalu tergesa-gesa mengoleskan minyak. Ternyata yang dioleskan minyak goreng. Lanjut nomor 15. Makna bunglon pada cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, dari cerita ini nomor 15. Nino dan Riko pergi ke pasar. Nino ingin membeli ikan hias, sedangkan Riko ingin membeli burung. Sesampainya di pasar, Nino menemani Riko terlebih dahulu. Melihat Riko membeli burung, Nino pun ingin membeli burung juga. Nino bagaikan bunglon. Lah, makna bunglon itu A. Mengikuti keinginan teman, B. Tidak tetap pendirian, C. Punya kesamaan keinginan, D. Tidak bisa memutuskan. Yang tepat yaitu berarti B. Tidak tetap pendirian. Jadi pendiriannya selalu berubah-ubah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 16. Makna kias kata jendela dalam puisi tersebut adalah titik-titik. Buku. Makna kias itu berarti makna tidak sebenarnya, ya, kiasan.
Kau jendela ilmu, kau penerang jiwaku. Tanpamu aku tak tahu warna dunia di alam semesta. Jadi ini ada isi puisi berupa judulnya puisi adalah buku. Lah makna buku di sini makna kias kata jendela. Yang A kemampuan, B pengalaman, C wawasan, D wahana. Jadi yang tepat makna kias jendela yaitu wahana. Wahana itu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya nomor 17. Akhir cerita tersebut adalah yang diminta akhir cerita tersebut. Dibaca ceritanya. Hari ini Afin belajar tentang hemat energi. Kegiatan hemat energi ternyata dapat dilakukan di rumah. Ia teringat kebiasaan adiknya yang tidak hemat energi hampir setiap hari. Lampu kamar adiknya terus menyala. Sudah menjadi kebiasaan adiknya menyalakan lampu dan tidak memadamkannya. Saat pulang sekolah, Afin langsung menuju kamar adiknya. Adik, lampu kamarmu masih menyala, kata Afin. Biar, memang sengaja tidak saya matikan, jawab adiknya. Afin menasihati agar hemat energi, namun adiknya bandel tidak mau mematuhi nasihat kakaknya. Saat malam hari, lampu di kamar adiknya padam. Lampu tersebut rusak karena jarang dipadamkan. Kak, tolong gantikan bola lampu di kamarku, pinta adiknya. Makanya, dengarkanlah nasihat kakak, kata Afin. Afin pun mengganti bola lampu di kamar adiknya. Nah, yang ditanyakan nomor 17 ini akhir cerita tersebut. A. Bola lampu di kamar adik Afin padam. B. Afin mengganti bola lampu di kamar adiknya. C. Adik Afin tidak mematuhi nasihat untuk hemat energi. D. Bola lampu kamar sering dinyalakan sehingga cepat rusak. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Terakhir Afin mengganti bola lampu di kamar adiknya. Walaupun Afin agak sedikit kesal, tapi tetap Afin sebagai kakak yang baik membantu adiknya untuk mengganti bola lampu yang rusak. Selanjutnya nomor 18, amanat cerita tersebut adalah ... Amanat itu pesan yang ingin disampaikan di teks ini. Nomor 18. A. Kita harus mematuhi nasihat orang lain. B. Kita harus hemat energi saat keadaan memaksa. C. Sesama anggota keluarga harus saling menghormati. D. Sesama anggota keluarga harus hidup rukun dan damai. Nah, amanat yang tepat itu adalah yang ini, yang A. Kita harus mematuhi nasihat orang lain. Selanjutnya nomor 19. Maksud pertanyaan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah ... Ini di atas ada sebuah cerita. Nah, cerita yang sangat panjang ini untuk menjawab nomor 19 sampai 23. Nah, di sini yang dicetak tebal adalah ini. Mendengar pertanyaan ibu, Cynthia hanya bisa tertunduk. Mendengar pertanyaan ibu, Cynthia hanya bisa tertunduk. Maksud pernyataan yang dicetak tebal nomor 19. A. Maksud itu yang A, Cynthia sedih karena buku yang sudah disiapkan untuk dikembalikan hilang. B. Cynthia kecewa karena tidak bisa menjaga buku pinjamannya dengan baik. C. Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya. D. Cynthia kesal karena buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan ada yang hilang. Jadi kalian harus membaca bacaan ini. Bisa dibaca dengan membaca sekilas saja. 9 buku yang dipinjam oleh Cynthia dari sekolah harus dikembalikan. Hari ini terakhir pengembalian. Kalau terlambat bisa didenda. Sampai sekolah langsung dikembalikan, pesan ibu saat Cynthia berpamitan.
Tiba di sekolah, Cynthia bertemu Jannah, Nuli, dan Keket. Cynthia langsung bermain bersama mereka di luar kelas. Cynthia lupa pesan ibunya. Beberapa saat setelah bermain, Jannah mengajak Cynthia ke kantin. Di tengah perjalanan, Cynthia teringat buku yang harus dikembalikan. Cynthia mengajak Jannah kembali ke kelas. Dengan cepat Cynthia mengambil buku-buku dari tas dan menuju ke perpustakaan. Sampai di perpustakaan, Cynthia meletakkan buku-buku di atas meja Bu Warih. Buku PK-nya tidak ada, kata Bu Warih. Sambil memeriksa buku itu, Cynthia kaget. Sudah kubawa semua, Bu. Cynthia kembali ke dalam kelas untuk memeriksa tasnya. Buku itu tak ditemukan juga. Teman-temannya pun tak ada yang tahu. Keringat dingin mulai mengalir. Pulang sekolah, Cynthia mencari buku PKN-nya, namun ia tidak menemukan juga. Cynthia yakin semua buku sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Mengapa bisa tidak ada? Kamu tidak segera mengembalikannya tadi? Tanya ibu. Mendengar pertanyaan ibu, Cynthia hanya bisa tertunduk. Berarti maksud ini pernyataan yang dicetak tebal itu berarti A. Cynthia sedih karena buku yang sudah disiapkan untuk dikembalikan hilang. Betul nggak kira-kira? Enggak ya. Yang B. Cynthia kecewa karena tidak bisa menjaga buku pinjaman dengan baik. Bukan. Yang C. Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya. Ini yang betul ini ya, yang C. Yang D, Cynthia kesal karena buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan ada yang hilang. Jadi jawaban yang betul adalah C. Nanti kalian cocokkan dengan jawaban kalian masing-masing. Nomor 20. Simpulan cerita tersebut adalah A. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan kesulitan. B. Ketidaktelitian akan menyusahkan kita. C. Pengakuan bersalah akan merusak persahabatan. D. Sering-sering memaafkan akan membuat hidup tak nyaman. Dari cerita itu yang paling tepat ya ini ya, ketidakpatuhan dapat menimbulkan kesulitan. Siapa yang tidak patuh? Ya tadi anak tadi tidak patuh sama perkataan ibunya atau nasihat ibunya. Nomor 21. Peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya adalah A. Dipuji oleh Bu Warih karena mengembalikan buku. B. Buku PKN-nya tidak akan hilang. C. Tidak bisa bermain bersama teman. D. Bukunya tetap tersimpan di dalam rak buku. Yang sesuai ya berarti ini ya, yang B. Buku PKN-nya tidak akan hilang. Nomor 22. Nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah A. Membantu teman yang kesulitan. B. Banyak membaca, wawasan bertambah. C. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. D. Belajar untuk mengabaikan kesalahan teman. Jawaban yang tepat adalah C ini. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya nomor 23. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh langit pada cerita tersebut adalah A. Bersedia bergaul dengan siapapun di kelasnya. B. Tidak memilih teman dalam bergaul. C. Suka membantu teman yang kehilangan buku. D. Mau mengikuti kesalahannya dan meminta maaf. Jawaban yang tepat adalah D. Ya. 24. Pak Aryo membasmi gulma. Gulma itu rumput. Ya. Pak Aryo membasmi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sayurannya dengan titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Fungisida. B. Pestisida. C. Herbisida. D. Insektisida. Fungisida ini untuk membasmi jamur. Ya.
Terus pestisida ini itu biasanya untuk membasmi hama. Herbisida itu untuk membasmi tanaman pengganggu, misalkan rumput. Nah, berarti betul yang ini C. Insektisida itu untuk membasmi serangga. Nah, jawaban yang betul berarti herbisida. 25. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah: petugas pos mengantarkan majalah anak ke rumah Doni. Doni sangat senang menerima kiriman majalah tersebut. Sebulan yang lalu, Doni mengirimkan puisi kepada redaksi majalah tersebut. Dua puisi Doni dimuat di dalam majalah tersebut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut: puisi Doni. A. Buah hati. Buah hati itu anak artinya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Ini berarti salah. Buah tangan salah. Buah pikiran berarti hasil dari karya berpikir. Ya, yang D, buah pena. Buah pena itu hasil dari karya menulis. Nah, kalau ungkapan yang tepat untuk menunjukkan hasil karya puisi adalah buah pena. Jadi yang tepat ini ya. Selanjutnya nomor 26. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Pada saat istirahat, anak-anak bermain bola. Andi, Ridwan, dan Budi mengejar bola. Andi menendang bola dengan keras. Bola tersebut mengenai pot bunga hingga pecah. Saat ditanya guru, Andi tidak mengakui kesalahannya. Ia menyalahkan Ridwan dan Budi. Andi seperti titik-titik. A. Lempar batu sembunyi tangan. B. Air besar batu bersibak. C. Batu hitam tak bersanding. D. Mencampakkan batu keluar. Nah, nomor 26 ini jawaban yang tepat. Dalam cerita tersebut, tokoh Andi menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab seperti peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 27. Urutan tepat petunjuk penggunaan oven adalah titik-titik. Nah, kalau ada seperti ini, kalian langsung saja membaca ininya ya. Nomornya. 1. Masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven. Kemudian tutup lalu tunggu sampai kue matang. Kita kira-kira apa langsung masukkan? Coba ini kan 1. Kalau ini 3, letakkan oven di atas kompor lalu nyalakan kompor. Oh, ini berarti ovennya oven manual yang masih menggunakan kompor, bukan oven pakai listrik ya. Yang keempat, tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Berarti yang betul itu antara B dan C. Ya, antara B dan C. Ini sih urutannya yang 3 dulu yang betul. Letakkan oven di atas kompor lalu nyalakan kompor. Nah, kemudian kita amati yang B itu 1 terus 5. 1. Masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven. Kemudian tutup lalu tunggu sampai kue matang. Kalau yang C, 5. Tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Nomor 27 ya. Jadi yang betul 3. Kemudian ini berarti sudah jelas. Jawaban yang tepat adalah ini yang C. Jadi pertama, letakkan oven di atas kompor lalu nyalakan kompor. Terus yang selanjutnya, tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Kemudian baru 1, masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven. Kemudian tutup lalu tunggu sampai kue matang. Kemudian 2, setelah itu matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Yang keempat, buka tutup oven kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Jadi jawaban yang tepat adalah
C. Selanjutnya nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah titik-titik. Ini berarti kalimat yang untuk melengkapi ini. Siswa-siswi SD Bina Bangsa mendapat tugas mengamati pasar tradisional. Pengamatan dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2016. Pasar yang diamati menjual berbagai jenis barang yang akan dibeli. Ini titik demikian. Dengan demikian, pembeli mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Coba kalau yang A. Tempat berjualan barang terlihat sangat bersih. B. Barang yang dijual di pasar tradisional tidak murahan. C. Tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. D. Penjual barang akan senang jika banyak pembeli. Jadi kalimat yang cocok dalam cerita tersebut, kunci para pembeli mudah mencari jenis barang. Hal ini menunjukkan penataan yang baik, memudahkan pembeli. Nomor 28 jawaban yang betul C. Selanjutnya nomor 29. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah titik-titik. Seperti ini ya. Sayangilah lingkungan, titik-titik, pisahkan sampah sesuai jenisnya. A. Jangan pernah membuang sampah. B. Budayakan memilah sampah. C. Buatlah banyak tempat sampah. D. Kembalikan sampahmu ke alam. Kira-kira yang cocok itu ini, yang B. Budayakan memilah sampah. Karena yang kalimat yang ketiga, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Jadi yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 30. Anak-anak, kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan sekolah menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah titik-titik. Menjadi sumber penyakit titik-titik ini ya. Untuk itu mari kita hindari lingkungan yang kotor. B. Oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. C. Maka dari itu marilah kita jaga kesehatan diri kita. D. Oleh sebab itu jauhkan diri kita dari sumber penyakit. Nomor 30 jawaban yang tepat adalah B. Ya. Itulah anak-anak pembahasan nomor 11 sampai 30 soal latihan bahasa Indonesia. Silakan nanti jawaban kalian dicocokkan sama apa tidak dengan jawaban Pak Guru. Kalau tidak sama berarti jawaban kalian ada yang salah. Untuk nomor 31 sampai 45 insya Allah akan Bapak share pembahasannya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.